Ampuhnya doa ARB untuk Apriani Rahayu yang dibalas dengan doa lapindo oleh netizen. Ditulis oleh Widodo.sp di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Jika beberapa waktu lalu publik dibuat terkejut lantas membicarakan perilaku kampungan dari sebagian politisi yang melakukan aksi panjat sosial atau pansos usai Grecia Poli dan Apriani Rahayu meraih emas di Olimpiade Tokyo 2020. Sekarang beredar pengakuan yang terdengar cukup sakti, bahkan bisa menggentarkan seorang Abdul Somad sekalipun kalau ia sampai membaca tulisan ini. Ya, sekitar 4 hari lalu, tepatnya Jumat 6 Agustus 2021, mendadak muncul kisah yang awalnya seperti misterius karena sangat jarang diberitakan, tetapi kini terkuak lewat pengakuan langsung dari Abu Rizal Bakri. Tahu kan siapa sosok yang satu ini, kawan? Baca unggahan IG-nya berikut ini yang dikutip langsung dari @Abu Rizal Bakri soal keampuhan doanya yang katanya pernah diucapkan untuk Apriani Rahayu, sang peraih emas badminton ganda putri Indonesia itu. 8 tahun lalu saya ditemani @icuksuk dan @lalu Marasatria Wangsa meninjau dan menyemangati para pebulu tangkis muda di PB Pelita Bakri. Saya waktu itu mendoakan semoga kelak mereka akan jadi juara seperti para seniornya yang selama ini banyak mengharumkan nama Indonesia. Alhamdulillah, doa saya 8 tahun lalu terkabul. @RA Priani G yang fotonya dilingkari merah meraih emas Olimpiade Tokyo 2020. Wow, bergetar nggak sih hati si Warders baca pengakuan begini? Kalau saya sih enggak, biasa saja malah. Memang yang dibilang Pak Bakri atau ARB tadi enggak hoax karena PB Pelita Bakri bukanlah perkumpulan olahraga di Wakanda. ARB juga tercatat pas zaman bahela sebagai waketum PBSI pada era Tri Sutrisno, tepatnya mulai periode 1981 hingga 1989. Pada masa itu pula, menurut berita yang saya baca di berbagai media online, mulai dibangun Pusat Bulu Tangkis Indonesia atau PBI di Cipayung, Jaktim. Namun, memaksakan jasa besar keampuhan doa ARB, juga pengabdiannya sebagai waketum yang notabene jauh sebelum Apriani Rahayu lahir, jelas bisa disebut hanya upaya panjat sosial lain, hanya lebih agamis karena bawa-bawa kata doa di sana. Begini ya, kalau seorang petinggi klub datang lalu bercengkrama dan foto-foto dengan para atlet didikan, nggak ada yang spesial sama sekali. Hanya menyebut kalimat saya doakan kalian sukses jadi juara dunia semua, juga tidak terlalu berarti orangnya benar-benar berdoa. Siapa tahu hanya lip service toh. Terus kalau bilang akan mendoakan, biasanya ucapan disampaikan secara massal, kecuali dilakukan secara private saat memberi petua khusus sebelum bertanding. Lalu setelahnya diberi uang saku sebagai bentuk dukungan nyata. Bukankah doa kudu disertai tindakan nyata, Pak ARB? Meski saya juga paham kalau ucapan mendoakan tentu lebih baik daripada misalnya, setelah latihan ini lebih baik kalian tidak usah kembali, percuma gak bakalan bisa juara dunia. Berani bilang begitu, bisa sepi dan tutup selamanya tuh klub olahraga. Kembali ke ARB. Oke lah, kita anggap saja ARB beneran berdoa 8 tahun silam. Kok dia nggak langsung abadikan dan kalau perlu ditulis di bingkai fotonya, Apriani kelak akan jadi juara dunia sebagai langkah iman dari ARB. Lagi pula, bicara soal doa dan olahraga yang dikaitkan keberhasilan seorang atlet, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi, tidak bisa hanya berkata bahwa juaranya Greyab adalah hasil dari doa seorang ARB. Memangnya kemana dia saat kita membaca kisah mengharu biru dari perjuangan Apriani yang diberitakan cukup susah dan terbatas secara ekonomi demi menekuni olahraga favoritnya dengan impian menjadi juara dunia? Kok saya belum baca ya? Coba itu portal berita milik keluarga Bakri mengutus jurnalis andalan yang dikenal dengan konten cabul beberapa waktu lalu pas meliput OT 2020 agar bisa cari tahu sisi lain dari ARB kalau memang beneran berjasa bagi karir Apriani Rahayu. Nah, bicara soal keampuhan doa ARB, nggak lengkap rasanya kalau belum menyertakan reaksi dari netizen di Facebook saat merespon berita yang dipasang oleh akun FB Brilio yang juga diberitakan oleh website brilio.net dan tentunya tak ketinggalan fifa.co.id. Saya kutip 5 saja ya. Saya juga pernah mendoakan Pak AB kaya, ternyata doa saya terkabul. Alibaba. Lah, doa 8 tahun kelamaan Pak. Kemarin pas final langsung saya doain biar dapat medali emas, doa saya terkabul. @Anicang. Saya selalu berdoa agar Pak AB secepatnya melunasi hutang lapindo ke negara dan rakyat RI. Oleh Budi Aditya. Dulu waktu Pak Abu Rizal Bakri masih miskin juga saya doakan agar kaya. Alhamdulillah doa saya terkabul. Oleh Wisanggeni.
Saya tadi pagi juga berdoa untuk juara ganda putri. Syukurlah 2 minggu lalu dia juara. Ditulis oleh Wibisono. Luar biasa memang, apalagi kalau si Warders membaca lebih banyak komentar-komentar netizen, di mana tidak sedikit yang membalas mendoakan ARB, terutama terkait Lapindo dan kehidupan anak plus mantunya yang belum lama ini tersangkut kasus narkoba. Abdul Somad mungkin mau berguru pada ARB, mungkin pada Pilpres 2024 nanti, para calon peserta bisa antri bertemu ARB, siapa tahu beliau tergerak mendoakan lalu menang, seperti ampuhnya doa ARB buat Apriani Rahayu tadi, meski mungkin terkabulnya bisa 2029, 2034 atau 2049. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Politik harus belajar ke Ridwan Kamil, ditulis oleh Adin di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia, partai politik berlomba untuk memasang baliho sebanyak-banyaknya. Kita maklum walau masih 3 tahun lagi, partai politik harus segera berbenah dan mencari muka ke masyarakat demi raihan suara dan elektabilitas. Baliho-baliho ini berupa foto elit partai tertentu atau lambang partai yang bersangkutan. Walaupun masih malu-malu, pemasangan baliho ini tidak lepas dari Pilpres tahun 2024 mendatang, seperti yang dilakukan PDIP yang memajang foto sang putri mahkota Puan Maharani. Selama ini Ketua DPR RI asal PDIP ini memang belum terlalu populer, hanya terkenal di kalangan partai saja. Bahkan dengan bawah kader PDIP pun belum tentu familiar dengan Puan Maharani. Rupanya PDIP berusaha menenggelamkan pamor Ganjar Pranowo yang sebenarnya kader PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi. Bahkan pada survei terbaru, Prabowo Subianto pun mampu dikalahkan Ganjar Pranowo. Menurut kabar terbaru survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021. Posisi pertama pada survei ini ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 20,5%, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebanyak 16,7% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga dengan angka sebesar 16,1%. PDIP sedang mengambil resiko tinggi dengan meninggalkan begitu saja Ganjar Pranowo yang sedang moncer dan malah bekerja ekstra keras untuk memoles Puan Maharani yang masih jauh dari kata moncer. Seharusnya partai politik lebih cerdas dalam merayu suara rakyat. Masyarakat Indonesia makin cerdas untuk memilih pemimpinnya. Mereka sudah tahu orang yang hanya merayu dengan baliho atau orang yang benar-benar kreatif dan bisa kerja. Masa pandemi ini seharusnya dimanfaatkan oleh partai politik untuk membuktikan kecerdasannya dan tingkat kreativitasnya. Partai politik harus belajar dari Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil yang penuh kreativitas. Permintaan oksigen yang tinggi selama kasus COVID-19 di Jawa Barat membuat warga yang sedang kesulitan mendapatkan tabung, bahkan untuk mengisi ulang. Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CSD pada 12 Juli 2021 mencatat selama 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2021 sebanyak 466 warga Jabar meninggal dunia saat isolasi mandiri dengan beragam penyebab seperti terjadi perburukan, terlambat datang ke fasilitas kesehatan, serta keterbatasan perlengkapan penunjang mandiri di rumah atau pusat isolasi kelurahan atau desa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini Pemda Provinsi Jabar sejak 26 Juli 2021 telah mengoperasikan stasiun pengisian oksigen di 5 daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bekasi Cikarang, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Cirebon. Stasiun pengisian harapan mengharapkan distribusi oksigen medis ke rumah sakit. Sementara untuk kebutuhan oksigen masyarakat, Pemda Provinsi Jabar menginisiasi Oksigen Masyarakat Jawa Barat atau OMAD sebagai solusi. OMAD berkolaborasi dengan JHR atau Jabar Quick Response, JNE, dan Jasa Sarana serta beberapa komunitas amal seperti Badan Ambil Zakat Nasional atau Basnas, Gerakan Indonesia Kita atau GITA, Usaha Bersama Jabar atau UBJ, dan Rumah Amal Salman ITB untuk didonasikan tabung oksigen. OMAD menjalankan sistem peminjaman tabung oksigen yang bersifat sementara. Warga isoman dalam kondisi darurat dan kesulitan rumah sakit karena penuh. Saat ini OMAD dapat diakses di laman Prikobar yang dikelola Jabar Digital Service atau JDS. Dengan fitur ini masyarakat dapat meminjam tabung oksigen secara digital dan gratis. Dalam tabung terpasang barcode sehingga lokasi peminjam dapat dilacak secara digital. Warga yang memerlukan kredit tabung oksigen dapat mengakses laman Pikobar, fitur isoman, dan pilih saya butuh tabung oksigen. Warga akan diarahkan untuk mengisi permintaan peminjaman tabung oksigen dan telekomunikasi dengan dokter di Pikobar untuk memastikan penanganan yang tepat dan pengiriman oksigen langsung ke rumah.
Bagi warga maupun komunitas yang ingin mendaftar sebagai donatur atau kontributor tabung oksigen, akses laman Picobar fitur isoman dan pilih saya punya tabung oksigen. Kreativitas seperti ini yang dinantikan masyarakat Indonesia. Partai politik dan elit partai dituntut untuk lebih kreatif dalam merayu rakyat dengan kerja nyata, bukan hanya mengandalkan baliho semata. Jadilah lebih kreatif agar rakyat Indonesia tertuju pada kalian. Bagaimana menurut Anda?